Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Kita pada apa-apa yang telah beliau ajarkan. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita dan Om Bagus minta maaf walaupun masih dalam konteks kita harus bersemedi ya di rumah masing-masing dalam rangka ikut ikhtiar untuk mengurangi virus ini. Ucapkan terima kasih atas kiriman video yang telah Om Bagus terima, namun Om Bagus minta maaf karena belum bisa feedback memberikan jawabannya langsung, karena itu harus Om Bagus tonton satu persatu dan cukup lama untuk menyimak. Tetapi tidak usah khawatir, Om Bagus sudah siapkan lembar penilaian secara personal. Nanti nilai kalian itu akan keluar dalam bentuk assessment seperti ini. Oh ya, bentar saya besarkan dulu. Sebentar ya, ini kok masih pakai ini background. Saya hilangkan aja background biar enak, tidak putus-putus. Nah, ini Om Bagus sudah bikinkan. Nanti kalian bisa lihat di hasil ini. Nanti sebelum Om Bagus kirimkan, Om Bagus akan contreng. Ini ada nilai, ada rekapitulasi nilainya. Nanti nilai totalnya Anda dapat berapa. Di sini ada poin, di sini ada minus yang kita istilahkan dengan interference ya. Interference itu adalah gangguan yang masih ada pada diri Anda ketika Anda melakukan fungsi komunikasi dakwahnya ya. Ini nanti Om Bagus foto, nanti Om Bagus kirim di grup setelah selesai penilaian semuanya. Terus nanti itu menjadi nilai UTS kita. Terus yang berikut, Om Bagus juga tetap ingin kalian melakukan proses latihan di rumah, karena yang Om Bagus harus tekankan bahwa pada mata kuliah ini penekanannya itu ada dua, bagaimana kita melakukan konteks komunikasi dakwah, dalam hal ini kita pada public speaking-nya, bagaimana berbicara. Dan nanti khusus untuk pria, kemarin Om Bagus sampaikan, demi untuk niat lillahi ta'ala, nanti bagi kalian yang pria yang ingin mendalami teknologi ketika public speaking, tapi dikhususkan untuk khutbah, maka itu ada ya, Om Bagus akan tambahkan jadwal khusus, tapi mungkin latihannya di rumah Om. Ya, nanti gimana ketika kita berbicara di depan umum, tapi konteksnya adalah dakwah, tapi tidak dari unsur adab-adab, karena kalau adab-adabnya Om Bagus sendiri bukan seorang khatib, tapi kita lebih ke etika, etiket dan estetika di dalam berbicara, tapi untuk atau peruntukannya adalah menjadi khatib. Yang berikut lagi tentunya kita harus menahan diri banyak, karena di dalam kuliah online ini tidak bisa sama dengan live, apalagi sebenarnya mata kuliah ini harusnya live karena kita ada namanya praktek ya. Tapi nanti kita akan cari mensiasati, karena Om Bagus sangat yakin fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra, sama dengan masalah yang Allah berikan ini, nikmat berupa corona, akhirnya kita bisa merasakan kuliah online. Intinya tidak ada corona, tidak ada namanya pemahaman kuliah online. Ya mungkin kita sampai kapanpun menjadi ulama yang tidak bisa menggunakan fasilitas yang Allah berikan, karena fasilitas online ini juga pemberian Allah, ini nikmat yang Allah berikan. Ya, makanya kita harus paham, setiap kali ada masalah Allah selalu kasih kemudahan. Jadi kalau kita tafsirkan ayat itu, sebenarnya setiap ada masalah selalu Allah berikan kita juga ilmu. Makanya jangan takut, jangan kecewa, jangan mengeluh ketika ada masalah, pasti ada ilmu. Ya, semisal kita kumpul bersama keluarga, akhirnya kan jarang-jarang ketemu, ini
sudah hampir 1 bulan penuh kita berkumpul bersama keluarga membuat strategi-strategi ibadah bersama keluarga kita. Baik, tambahan-tambahan lain tetap juga akan kita bahas, ya. Tetapi insya Allah tolong doakan supaya Om Bagus bisa memanage waktu dengan baik, sehingga perkuliahan kita tidak perlu seminggu sekali, boleh jadi seminggu 2 kali. Ya, tetapi mungkin waktunya tidak panjang, hanya sekedar silaturahim dan menambah database kita. Begitu. Hari ini penekanan Om pada teori, ya pada teori hal yang harus kita bahas, ya karena tadi Om Bagus sudah awali bahwa yang pertama kita harus paham tentang komunikasi dakwah itu sendiri, ya bagaimana kita memahaminya, bagaimana membuat strategi agar dakwah kita ini tidak basi, ya. Jangan kita seperti guru-guru itu banyak. Tugasnya hanyalah bagaimana caranya tetap ngajar. Nah, bukan itu, ya. Bukan bagaimana caranya yang penting saya dakwah, nggak bisa. Ya, kita harus juga memikirkan apa-apa yang bisa membantu, ibarat mesin aja, ya mesin saja itu di samping dia punya bahan bakar, mesin juga memiliki yang disebut dengan pelumas, ada oli, ya, ada oli. Sehingga mata kuliah ini bisa kita jadikan oli, gitu loh. Kalau tidak begitu nggak bisa, karena PKU ini sendiri, menurut penafsiran Om, dari 1000 yang harus kita raih angka, ya, Anda rajin saja kuliah, mohon maaf ya, saya harus garis bawahi, Anda rajin saja kuliah selama 2 tahun, tidak lebih PKU ini cuma bisa memberi paling banyak 10% dari 1000 yang harus Anda dapat. Jadi kalau Anda rajin kuliah, rajin masuk, Anda fokus ketika kuliah, Anda fokus mengerjakan tugas-tugas, fokus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh para dosen, Anda itu tidak lebih hanya mendapatkan 100 ya dari 1000 yang harus Anda kenal, harus Anda kejar. Selain 100 itu, bagaimana caranya mengejar 1000? Nah, Anda harus bekali diri Anda dengan bekal pertama. Makanya kenapa waktu Anda masuk itu dilakukan tes. Ya, tes wawancara dan seterusnya. Itu ingin mengetahui apakah Anda sudah membawa nilai 500. Nah, nilai 500 itu bagaimana pemahaman kitab-kitab, bagaimana baca kitab, bagaimana Anda punya hafalan, bagaimana Anda punya pemahaman terhadap penafsiran dan seterusnya. Nah, diharapkan 500 itu tanggung jawab Anda. Jangan sampai waktu tes itu Anda berada pada kondisi kemujuran, ya, karena ada orang lulus, ada orang lolos. Ya, harapan Om sebenarnya waktu Anda tes kemarin masuk PKU ini, Anda termasuk orang yang lulus, bukan lolos. Lolos itu banyak pemahaman yang dilupakan, tapi untungnya yang ditanya, yang bisa dijawab, itu sebenarnya lolos. Tapi orang yang lulus adalah orang-orang yang ditanya segala macam pertanyaan tentang kitab, dia bisa jawab. Itu orang lulus. Karena memang pertanyaan apapun dia bisa jawab. Tapi yang bahaya ini kan kalau kita ini tergolong orang-orang yang lolos. Sampai kita mengatakan, selamat aku ini bisa lulus. Padahal sebenarnya dia lolos. Ya, itu. Jadi harapan adalah, sebagaimana yang kita bahas sering di kelas, bagaimana kekuatan seorang pendakwah itu harus kafah, sebagaimana Islam menyuruh kita masuk ke dalam kafah. Tentunya harapan Om, silakan Anda tetap mendalami sendiri 500 itu. Begitu yang 500 itu Anda sudah sampai pada angka 4, tinggal 100 itu pengulangan saja, ya. Kan harus Anda rajin. Ini mohon maaf ini. Bising Om. Sebentar. Siapa ya? Yang buka mic ini. Bentar. Ya, ada yang baru masuk tapi di rumahnya anak kecil. Makanya tadi Om Bagus sampaikan, tolong bagi yang kuliah, cari ruangan yang kondusif supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Karena ini riskan sekali distorsinya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Silakan bagi yang Om Bagus perintahkan untuk membuka mic. Buka ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi harapan Om dari 1000 itu 100 kami beri dari PKU, itu pun kalau ada rajin kuliah. Wah, itu ada yang ngomong lagi tuh, ada yang buka mic. Yang ada anak kecil itu tolong bagi yang ada anak kecil ya, suaranya itu masuk sampai di sini.
Mohon berkenan untuk tidak mengaktifkan mic-nya. Silakan ikut tapi tidak mengaktifkan mic karena mengganggu konsentrasi teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Om Bagus lanjutkan. Jadi dari 1000 itu 100 kita janjikan, saya garis bawahi lagi bahwa itu pun Anda harus rajin kuliah, ya. Fokus pada apa yang diajarkan. Dari semua itu kalau Anda termasuk orang yang cum laude di PKU, itu baru dapat 100 poin. 500-nya itu Anda sendiri. Nah, kalau begitu Om, kalau saya ini sempurna, berarti Anda sudah dapat 600. Masih ada 400. 400 itu untuk menggapai tujuan daripada PKU ini, 400 itu Anda harus melakukan riset, Anda harus banyak masalah, ya seperti yang saya sampaikan juga, berarti Anda juga harus mengajar, Anda juga harus fokus melakukan penelitian, ya Anda harus mengamati perjalanan kondisi umat dan seterusnya, Anda harus terlibat di aktivitas-aktivitas di lain, Anda tidak boleh mengurung diri di pesantren, ya seperti itu. Anda harus terjun di masyarakat, karena kalau tidak bisa Anda menggapai nilai-nilai keulamaan yang kafah. Ya, seperti itu. Wabil khusus kalau saya pengen beri Anda sedikit poin, tolong Anda usahakan pernah hidup setahun minimal di negara Islam. Tuh, kalau bisa ya, kalau bisa. Makanya sekarang bagi para jomblo, usahakan Anda pernah hidup di negara, ya, misalnya Anda pilih Turki, Yaman, atau mungkin di Mesir, atau di mana saja, sambil ngeriset di sana 1 tahun. Syukur-syukur kalau Anda mau coba hidup di Makkah atau di Madinah, ya, yang bisa Anda riset. Tapi kalau misalnya Anda pengen bergerak, silakan. Misalnya 3 bulan Anda di mana, terus pindah ke Turki, pindah ke Yaman, pindah ke mana, ya, bisa Anda kuasai hal-hal yang berkenaan dengan dunia Islam di sana, sehingga ketika ada problematika yang dihadapi oleh umat di negara kita ini, maka kita punya wawasan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut. Di sini kenapa Om Bagus menyarankan, karena Om Bagus melihat adanya makna yang terkandung di dalam perintah berhaji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan sebenarnya haji bagi orang yang mampu, dan akhirnya yang namanya umroh itu sunnah, sebenarnya agar kita ini mau melihat, ya, karena fungsi daripada umroh itu sendiri adalah kita melakukan syiarah, ya, syiarah ini untuk bisa melihat sirah nabawiyah, bukti-bukti sejarah, bisa memahami alamnya, bisa merasakan langsung kedekatan dengan Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Syukur-syukur kalau Anda bisa sampai ke Masjidil Aqsa, ya, bisa melihat problematika di sana, bisa merasakan, misalnya pengen Om merasakan Ramadan di Aqsa, Om saya pengen merasakan Ramadan di Madinah, di Makkah, wah subhanallah, biar bisa Anda cerita bagaimana kaidah-kaidah perasaan yang ada di sana ketika kita melihat matahari terbenam, melihat sahurnya kayak apa, panjangnya, dan cara budaya kita buka puasa, dan seterusnya. Baik, itu pengantar dari Om, sehingga ini hari saya akan membuka materi dan kita akan bahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan PR kita. Ini insya Allah Om Bagus sudah prepare, semoga tidak ada masalah, ya. Kita sebentar, Om Bagus cek dulu. Bagi yang baru bergabung, Om Bagus ucapkan selamat bergabung. Ini sebentar, saya buka terlebih dahulu materi. Ini ada masalah. Tadi sudah aman. Nah, saya coba buka yang satu.
Kalau nggak bisa terbuka juga. Sabar ya. Baik, ini sudah dapat datanya. Om Bagus start dulu hubungan untuk pemahaman kita, biar kita tahu bagaimana hubungan berbicara dengan otak manusia. Cuman mohon maaf, ini adalah penafsiran Om. Jadikan ini tambahan wawasan, sehingga kita punya banyak tambahan dalam berpikir. Sebelum Om Bagus buka materinya, Om Bagus ingin jelaskan bagaimana seseorang itu bisa nyaman berbicara ya. Kita bisa fokus dulu pada whiteboard. Jadi prinsipnya berbicara itu kita harus, kenapa di dalam Islam kita disuruh belajar secara atau masuk di dalam Islam secara kafah ya, apalagi Anda niatnya untuk menjadi ulama. Kafah itu apa sih sebenarnya? Kafah itu dalam bahasa lain Om, istilah Om adalah A to Z. A to Z. Sehingga manusia yang sudah berhasil memiliki data A to Z, ketika dia melakukan fungsi berpikir, berpikir itu adalah kortek ya, kortek itu berjalannya loading di kepala kita, dan ini bisa menyiksa kita kalau data kurang. Jadi bisa menyiksa kita ketika data kurang. Kenapa orang stres? Kenapa orang cepat marah? Kenapa orang mudah tersinggung? Kenapa orang mengeluh? Kenapa orang tidak sabar? Ya, dan seterusnya, ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan diri manusia. Karena begini, di komunikasi dakwah ini kenapa semua hal Om Bagus libatkan dengan pemikiran dan pola pikir? Karena di mata kuliah ini kita tidak hanya berbicara tentang komunikasi, tapi kita lebih mengarah ke bagaimana komunikasi itu terjadi, bagaimana manusia berkomunikasi. Tentu kita akan membahas masalah neurologi. Tentu juga kita akan membahas tentang kejiwaan, karena di mata kuliah ini di samping komunikasi juga ada motivasi dakwah. Ya, bagaimana kita berdakwah untuk memberi motivasi. Nanti perkuliahan selanjutnya Om Bagus akan menyampaikan apa yang menjadi dasar-dasar motivasi. Ya, bagaimana membuat orang termotivasi. Ya, karena membuat orang termotivasi itu banyak sekali caranya. Banyak sekali caranya. Ya, tidak kurang, ya. Karena ada orang termotivasi karena takut. Nah, ini dipakai oleh Al-Qur'an. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an ada cerita tentang neraka, karena ada orang termotivasi karena takut masuk neraka. Betul. Ada orang termotivasi karena takut miskin, ada orang termotivasi takut tidak nikah. Makanya banyak orang memperkaya dirinya, mempertinggi pengetahuannya supaya mudah dapat cari istri. Karena di otaknya berpikir, waduh, siapa yang mau Om kalau saya sudah bodoh, miskin, tolol, sudah gitu tidak ganteng lagi. Nah, itu kan yang jadi masalah. Itu, tanya aja sama Abdurrahman itu kalau tidak percaya. Makanya dia ketawa-ketawa. Dia paling takut itu. Oke, Om Bagus lanjutkan. Jadi, kenapa kita di mata kuliah ini tetap membahas masalah otak? Karena itu kaitannya dengan komunikasi dan kaitannya kepada fungsi kita melakukan dakwah. Karena dakwah itu adalah mempengaruhi orang agar mau. Ya, saya ulangi lagi. Dakwah itu sebenarnya fungsi utamanya mempengaruhi orang agar mau takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan mau untuk beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mau menjauhi apa-apa yang dilarang oleh agama. Itu
motivasi dakwahnya. Sehingga kita harus paham. Oke, kita kembali. Makanya kenapa Al-Quran itu disebut syifa. Dan hubungannya apa dengan pembicaraan kita pagi hari ini? Begini, di dalam Islam itu sendiri kita kenal ada 2 model penyakit. Ya, Om Bagus minta maaf kalau database ini tidak sempurna, karena Om Bagus juga modalnya hanya baca ya, dan ikut berpikir. Jadi penyakit itu ada 2. Ada penyakit yang kita kenal dengan nama ya, atau daun. Gitu loh. Nah, daun ini penyakit-penyakit yang berkenaan dengan fisik. Seperti pusing, diabetes, penyakit jantung, paru-paru, apalagi batuk dan seterusnya. Itu penyakit yang berkenaan dengan fisik. Nah, obatnya pasti yang kita kenal dengan istilah dawaun, ya, dawaun. Nah, itu silakan beli di apotek. Tetapi ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dawaun. Tidak percaya, silakan Anda datang ke apotek setelah kuliah ini. Pak, ada nggak obat untuk saya lagi patah hati? Dan saya takut Anda dikasih baygon. Ya, ada nggak obat untuk saya ini pelit sekali, gitu loh. Ada nggak obat membuat saya ini supaya rajin sholat? Nggak ada. Nah, inilah penyakit hati, ya, yang obatnya itu yang disebut dengan syifa. Makanya kalau Anda cari, ya, silakan cari, ya, Anda adalah seorang ustadz dan ustazah, tolong cari ayat yang menjelaskan Al-Quran itu Allah turunkan sebagai syifa. Nah, jadi syifa untuk penyakit yang itu. Penyakit yang itu. Tetapi harus kita pahami, bukan syifa itu lemah, hanya bisa menyelesaikan penyakit-penyakit di luar daun, ya. Jadi penyakit syifa ini, obat syifa ini bisa menyembuhkan daun yang tidak ada dawaunnya untuk sementara, yang belum ditemukan. Apabila daun ini belum ketemu dawaunnya, maka ujung-ujungnya syifa ini bisa membantu untuk meringankan, bahkan bisa menyembuhkan daun. Gitu loh. Nah, ini, jadi syifa itu tinggi. Nah, mari kita lihat, sebenarnya jangan salah paham bahwa Al-Quran itu syifa, terus ada orang pusing, tempel di kepalanya. Ini saya bilang. Cuman kalau itu terjadi, sebenarnya ritual-ritual, ini hasil riset Om, ya, ritual-ritual yang berkenaan kecepatan syifa bisa mengobati daun itu dikarenakan adanya sebuah ritual, ya, di mana ritual ini hadir sebagai penyokong, ya, penyokong daripada sugesti. Sugesti inilah yang masuk ke dalam bawah sadar seseorang, sehingga sugesti ini mengirim data ke otak, otak ini mengirim daya tarik kepada hayalan. Hayalan itu tentang hayalan kesembuhan. Kalau dalam dunia modern disebut afirmasi. Nah, afirmasi ini dia tarik, dia bilang dia bisa sehat dengan cara begini, akhirnya dia dapat. Karena peluang itu ada, Allah buka pintu itu. Ya, Allah buka pintu itu. Kalau ayat makronya adalah mintalah padaku dengan bersungguh-sungguh dan yakin maka pasti kuberi. Nah, dia dapat kesembuhan itu dari keyakinan dan dia minta dengan sungguh-sungguh. Tapi dunia neurologi membuktikan itu betul bahwa ritual apapun itu bisa menjadi penyokong hadirnya sebuah sugesti. Makanya kenapa ada orang sembuh dengan air yang dibacakan, yang diruqyah oleh kiai apa, kiai siapa. Kenapa sembuh? Karena itu ritual sebagai penyokong datangnya sugesti. Ya, wabil khusus penyakit-penyakit. Nah, sekarang saya lanjutkan berkenaan dengan komunikasi dan kejiwaan yang kita sedang persiapkan. Jadi, kortek adalah berputarnya atau loadingnya otak kita terhadap data. Nah, data yang A to Z
Kalau manusia itu belajar agama secara kafah atau A to Z, dia tidak akan pernah merasakan gundah. Dia tidak akan pernah merasakan iri. Dia tidak akan pernah merasakan dengki. Dan tidak akan pernah berada dalam konteks tidak sabar. Jadi, sekarang kita balik. Kita balik. Kalau sampai hari ini kita masih sering merasa gundah, galau, sakit hati, tidak sabaran, mudah tersinggung, itu pertanda data di kepala kita belum kafah. Tidak percaya, silahkan ketika Anda sebel pada seseorang, Anda baca Al-Quran, Anda baca pemahaman, di situ Anda temukan, atau baca hadis, Anda katakan apa? Oh iya ya, sebenarnya gue salah loh. Waktu Anda masukkan dan, oh iya loh saya salah. Maka ini jalan lagi lancar. Karena kadang-kadang kalau data itu tidak lengkap, maka dia menghambat ini berputar. Nah ini kalau terhambat berputar atau dia menjadi pelan, inilah yang mengganggu metabolisme, mengganggu asimilasi, pencernaan, dan seterusnya. Nah ini kalau sudah terganggu, kita kena penyakit fisik. Nah inilah hubungan syifa ke penyakit daun. Ya bisa menyembuhkan daun, syifa itu prosesnya. Ya. Nah sekarang kita hubungkan itu kalau kita hubungkan dengan penyakit. Sekarang kita hubungkan dengan konteks melayani umat ketika umat bertanya atau kita mau melampaikan sebuah ceramah, ya, atau bagaimana kita mau membuka penafsiran, bagaimana kita mau mengajak jamaah kita untuk kita sampaikan sebuah kajian. Ya kita bongkar satu ayat, tapi kita bisa ngomong 1 hari penuh. Itu dikarenakan banyaknya hal yang bisa kita bedah. Nah sekarang Om Bagus ingin menyampaikan lagi penjelasan tambahan ya menyangkut hal itu. Nah sekarang coba Anda perhatikan, misalnya begini, ya kemarin kita sudah membahas materi yang berkenaan dengan ujian UTS Anda tentang teori penentu datangnya hikmah. Masih ingat nggak? Ya masih ingat ya, karena Anda sudah hafal itu. Sebenarnya itu teknik Om Bagus memotivasi Anda semua supaya Anda sadar tidak sadar menghafal teori itu. Ya jadi saya bohongin saja kalau itu mau UTS, walaupun itu memang UTS, ada nilainya, ada harga yang bisa Om Bagus berikan kepada kalian. Tapi kalau kalian sadar sebagai mahasiswa, kalian itu juga masuk dalam tipu daya saya, supaya kalian mau meluangkan waktu mendalami pemahaman itu, karena itu basic yang paling basic untuk memahami esens daripada mengaji. Ya, sehingga besok pun Anda bisa tipu lagi itu mereka. Anda punya murid-murid, kasih dia, oke besok saya akan uji, siapa yang tidak bisa jangan ikut kuliah. Dia maju, wah dia hafalin luar biasa, padahal besoknya ya tidak ada yang seperti itu. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana kekuatan daya mekar ayat berbanding siapa yang membacanya. Mari kita lihat. Misalnya kita pilih satu ayat, sedang kita pengen bahas. Ya. Ketika Anda ingin memotivasi dalam hal motivasi dakwah, ya, Anda tidak akan bisa mengupas seluas mungkin kalau Anda tidak datangi ayat itu dengan kekuatan database juga. Misalnya contoh, Anda pemahamannya cuman segini, segaris gini aja, yang mestinya itu Z, cuman segaris gini. Sehingga ketika Anda baca ayat ini, Anda cuman bisa menyerang pemahaman seperti ini. Nah, kalau saya kasih angka baru Anda paham, misalnya ini hanyalah 50. Anda baca satu ayat, maka ayat ini menjawab Anda cuman 500. Pemahaman yang Anda bisa dapat cuma 500. Karena apa? Karena yang baca hanya membawa modal 50. Nah sekarang coba Anda bayangkan, ya, kalau Anda sering ngaji. Kenapa ngaji itu disuruh ulang-ulang? Coba lihat proses kerjanya, ya. Dari pemahaman kita cuma 50, ngaji satu kali dapat 500, lalu 500 ini kita kawinkan dong ke sini, jadi 550. Lalu kita ngaji lagi.
Berapa kita dapat? Ini ayat yang sama loh. Nah, kita dapat katakanlah 50.000. 50.000 ditambah 550, ya, kita pakai ngaji lagi. Kira-kira berapa? Nah, bisa dibayangkan kalau Anda itu punya wawasan yang sangat luas, ya, Anda mengkaji satu ayat, apa yang terjadi? Satu kali ngaji. Pancarannya. Apa yang terjadi satu kali ngaji? Pancarannya luas. Nah, hasilnya berapa? Itu baru satu kali ngaji. Lalu hasil ini dipakai ngaji lagi. Cuman masalahnya, ya, masalahnya kita nggak mau nambah ini. Allah kasih masalah, kita lewatin, kita tinggalin, nggak mau kita pakai. Allah suruh kita berusaha, kita malas. Allah suruh menikah untuk menyempurnakan otak, kata Rasul, sempurna lagi kau sebagai pengikutku. Kita tidak mau menyempurnakan, jadi bisa dibayangkan jomblo kalau ngaji betapa rugi. Ya Allah. Ya bukan Om Bagus semena-mena, karena ini Rasul sendiri yang ngomong dan Anda pasti sudah tahu. Ketika engkau menikah maka sempurnalah kamu menjadi pengikutku. Sempurna itu kayak apa? Nah, bayangkan orang yang ngaji, orang yang sudah menikah ngaji. Betapa sempurnanya ngaji kajiannya. Jangan tanya sama Abdul Rahman. Dia belum sempurna itu. Udah nikah, Om? Hah? Udah nikah ya? Oh, udah nikah ya, aman. Udah. Saiful yang berwakil. Saiful belum. Saiful mah jomblo Kami. jomblo keras dia. Oke, Om Bagus lanjutkan ya. Jadi prinsipnya di dalam motivasi dakwah ini yang harus Anda kencengin. Makanya tolong yang Om Bagus bilang tadi 400 yang Anda harus gali sendiri itu cari sendiri ya ini. Ya, setelah ini tolong mahasiswa PKU itu beli kitab-kitab yang aneh-aneh. Ya. Kalau perlu besok beli kitab-kitab seperti ya kalau Om Bagus lihat, kalau nggak percaya nih, kayak Om Bagus kan juga bukan psikolog, tapi ini nih contoh-contoh ya, kayak ini tentang modifikasi perilaku. Coba bayangkan, Om Bagus ini bukan pendakwah, tapi buku-buku begini yang saya baca. Nih, tebalnya sebegini. Ya, ini edisi ke-10 ditulis oleh orang dari luar, tapi diterjemahkan. Ya, diterjemahkan. Tetapi apa untungnya? Ini sebenarnya adalah kitab-kitab yang tersirat. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah, karena yang dia kaji adalah manusia. Manusia itu makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau mau mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah, ya carilah ahli yang meluangkan waktu mendalaminya. Karena Allah mengatakan begini. Allah mengatakan, di setiap ciptaanku kutitipkan tanda-tanda di situ. Siapa yang bisa membaca tanda-tanda itu, hambaku yang mau menggunakan akal pikirannya. Nah, orang ini ya, walaupun dia bukan Islam secara agama, ya, walaupun dia bukan Islam secara agama, tetapi dia sudah menggunakan pola pikirnya sebagai manusia untuk berbicara tentang kemaslahatan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sehingga kita bisa ambil bagaimana hasil riset, karena itu juga Allah yang kasih, karena tidak mungkin. Termasuk kalau tidak percaya ini, ada satu kitab yang lucu. Kalau Anda tidak percaya, di belakang saya, coba Anda baca. Sampai yang kayak gini pun Om, Bahasa isyarat Indonesia. kitabnya setebal ini loh. Ini tentang bahasa tubuh. Ini tentang bahasa isyarat. Nah, kalau Anda juga suka baca yang begini, itu bahasa isyarat ini. Bagaimana teknik berbicara kepada orang tunarungu? Karena di Indonesia itu kurang sekali pendakwah yang bisa pakai bahasa tunarungu. Kalau Anda dalami, Anda manusia pertama yang dakwah pakai tunarungu. Betul. Keren. Belum ada itu. Harapan saya dari PKU ini ada yang tembus ke situ. Om, buku-buku apa saja lagi? Saya kasih contoh-contoh yang simpel-simpel ya. Kalau kitab-kitab hipnoterapi jangan tanya kalau di sini. Ya, banyak sekali. Ya, termasuk psikologi. Psikologi ini yang lagi Om Bagus senang baca sekarang itu ini. Bentar ya.
Pul nikah, Pul. Nggak ada snack ya? Siapa yang minta snack ini? Lapar, lapar. Nasi kotaknya mana? Saiful nggak komen, nggak tahu caranya kali ya. Ini contoh-contoh nih, misalnya ya. Eh, Seorang ulama juga kalau bisa memahami tentang bagaimana struktur tubuh. Ini juga harus Anda cari buku-buku ini. Ensiklopedia manusia. Ensiklopedia tubuh manusia. Ya, itu kalau bisa Anda cari. Karena bagaimana caranya Anda dakwah. Kita dakwah kepada manusia kalau kita tidak paham. Ini Anda harus baca nih istilah-istilah. Makanya kenapa Om Bagus bisa ini juga harus Anda kuasai. Ya, kitab-kitab seperti begini. Nih, anatomi-anatomi ya tubuh manusia secara fisiologi ya. Ini lumayan ini kalau Anda mau baca kitab-kitab begini atau kitab-kitab tentang otak ya. Dan banyak lagi contoh lah. Nanti suatu ketika kalau main sini saya kasih lihat. Kalau Anda mau kuasai ilmu motivasi, tentu Anda harus A to Z. A to Z. Ya. Baik, sampai di sini apakah ada hal yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan, Om? Ya, silakan. Baik. Saya ada 2 pertanyaan. Ya, siap. Tapi satu-satu dulu ya. Oh, 1. Oke. Bukan satu. 2, silakan. 10 tidak apa-apa. Yang penting saya jawab per satu pertanyaan. Baik. Ya. Yang pertama, saya tertarik itu. Tadi tentang dakwah dan syifa itu bisa buat materi khutbah Jumat. Ya, ya. Itu menarik. Nah, kalau kita bersentuhan langsung dengan masyarakat, kemudian kita mengatakan kepada mereka bahwa penyakit fisik yang belum ada dawanya itu bisa kita sembuhkan melalui syifa, melalui spiritual, misalnya baca dan sebagainya. Nah, orang zaman sekarang seringkali minta buktinya, bukti realnya mana gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan seperti itu bagaimana? Oke. Jadi ada itu yang pertama ya, Om Bagus jawab dulu, nanti yang kedua boleh silakan. Jadi begini Ustadz, kita terkadang juga tidak lihai untuk menjawab pertanyaan sebagaimana makna yang diajarkan oleh para ulama dahulu. Banyak kita salah kaprah terhadap syifa. Al-Quran secara syifa. Kita menjawabnya bagaimana dakwah yang tidak ditemukan atau belum ditemukan, karena tidak ada satu penyakit yang tidak ada obatnya kecuali pikun atau kematian ya. Itu tidak ada kata Rasulullah. Sungguh semua penyakit itu ada obatnya. Tetapi kalau sampai kayak corona gini, ini bukan tidak ada obatnya. Kita belum menemukan obatnya, belum. Ya, kapan ridho Allah turunkan doanya, obatnya? Ya kata Rasulullah, ya bagaimana caranya? Kamu melakukan riset. Inilah tugasnya para ini. Makanya dia juga ilmu kedokteran sekarang dikasih ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi disuruh dikasih masalah agar otaknya jalan supaya menemukan jawaban itu. Nah, terkadang ketika Om Bagus tadi menyatakan syifa ini bisa menjadi dawaun, ya, obat untuk daun, itu bukan buka Al-Quran terus dibaca secara ini terus tiba-tiba lucu. Inilah karena mental umat itu masih banyak yang bermental mistik. Baca sembuh. ini yang saya bilang, masih banyak bermental mistik, akhirnya larinya ke ruqyah. Iya. Nah, sebenarnya ruqyah itu bukan dibaca dia sembuh, bukan. Jadi mari kita lihat konteks bekerjanya otak. Jadi tolong Om Bagus pengen menekankan makna ya, bukan menekankan asal jawab ya.
Begini Ustaz. Jadi prinsipnya beberapa saat yang lalu Om Bagus pernah menyampaikan bahwa ketika data ini berjalan, ya di dalam ilmu neurologi disebut sebagai korteks. Nah, jelas-jelas di dalam ilmu neurologi saja mengatakan korteks ini berjalan berdasarkan paham. Disinilah teori mengapa Om Bagus itu lebih mengarahkan orang jangan GR dengan pemahaman kita tentang hafiz. Ya, karena di Indonesia hafiz itu diarahkan ke hafiz bunyi. Bukan hafiz paham. Karena Al-Qur'an itu bukan bunyi-bunyian. Tapi pemahaman. Kalau dia bunyi-bunyian, Allah turunkan saja tidak perlu asbabun nuzul. Kenapa setiap ayat turun ada asbabun nuzulnya? Berarti Allah pengen kita menghafal ya kaidahnya, menghafal esensinya, menghafal hakikat. Betul. Bukan bunyi-bunyiannya. Nah, bunyi-bunyian dihafal silakan. Tapi jangan sombong dan berhenti di situ. Dan saya kurang setuju kalau disebut hafiz itu bunyi-bunyian. Al-hafiz itu adalah yang menghafal pemahaman. Karena apa? Karena kita bisa lihat dari ilmu neurologi. Nah ini yang saya bilang. Kalau kita mengkaji ayat kurang data, maka akhirnya larinya ke begitu-begitu. Akhirnya umat juga terbentuk begitu. Ustadz, mana buktinya Ustadz? Ngaji. Saya udah ngaji tiap malam. Nah, karena yang dia baca Arabnya. Oh, dia sendiri orang Indonesia. Nggak paham pula, nggak baca ini. Jadi, yang disebut Al-Quran secara syifa, ya, ketika kita dapat penyakit daun, maka yang kita baca Al-Quran, kita cari pemahamannya. Oh, maksudnya setelah ngaji kita temukan ayat-ayat yang mengatakan, apabila ada sebuah negeri kena penyakit, maka jangan kau datangi. Itu kita dapat berita dari mana? Hadis. Dari hadis. Hadis itu dari mana? Dari Nabi. Dari perbuatan, kehidupan, kelakuan, dan akhlak Rasul. Betul? Tradisi, aktivitas kehidupan Rasul. Dari mana Rasul memutuskan itu? Dari pemahamannya, karena dirinya sendiri adalah Al-Quran. Maka ini yang disuruh baca. Dengan membaca, akhirnya paham. Ketika dia paham, korteks jalan lagi dong. Nah, korteks kalau jalan, apa yang terjadi? Sekarang Om Bagus mau tanya. Sebagai seorang mahasiswa PKU yang harapan Om, Anda juga nanti begitu wisuda, Anda itu motivator Islam. Nah, seorang motivator Islam sebagaimana keberadaan Rasulullah SAW itu adalah motivator Islam. Dia penggerak kita semua. Nah, sebagai motivator Islam, mestinya Anda nanti bisa menjawab itu semua dengan clear. Bisa memberi contoh. Ya, misalnya gini. Ditanyakan, mana buktinya Ustaz? Ya, buktinya silahkan kau lihat bagaimana Nabi Ayub. Ketika Allah kasih, ini kita masih mending loh ini. Namanya corona. Belum dihabisin. Belum dihabisin toh. Kita masih bisa kumpul sama keluarga. Coba Nabi Ayub. Anaknya dihabisin. Bisnisnya dimatiin. Gitu? Rekanannya dihabisin. Bukan hanya dihabisin, dia dicemoohkan, dikucilkan. Istrinya pun mulai gelisah. Akhirnya ninggalin. Tubuhnya diambil sehatnya. Sampai dikategorikan tulangnya itu sampai kelihatan dimakan borok. Badannya penuh belatung. Coba. Dan apa yang dia katakan ketika istrinya mengatakan, sudahlah minta doalah kamu sama Tuhanmu. Kau kan Nabi. Apa jawab Rasul? Apa jawab Nabi? Nabi Ayub. Malu aku ma. Ini kalau kita Indonesia kan nih kan. Malu aku ma. Berapa tahun Allah kasih saya sehat. Baru berapa hari saya sakit langsung minta. Nah kita kadang-kadang baru sakit kepala aja udah doanya udah setinggi langit. Ya bukan salah. Tetapi hakikat sabar itu kita temukan di mana. Nah ternyata dengan corona ada, lalu kita ngaji, kita dapatkan keterangan. Kalau itu sedang melimpah, sekarang pertanyaannya, ketika ada corona jangan salahkan siapa-siapa. Itu produk Allah. Allah sengaja membuat
Corona itu Allah sengaja menyuruh kita. Karena apa? Dengan adanya corona, kita lebih banyak melakukan itikaf, betul? Coba tidak ada corona, kita itikaf nggak? Dengan adanya corona, kita ketemu nggak dengan online? Nggak ketemu. Enggak. Semua berdosa lagi, tambah dosanya. Apa dosanya tambah, Om? Kuliah telat. Ada yang tidak dapat kuliah. Ada yang datang kuliah ngantuk-ngantuk di kelas. Tapi dengan cara begini kan, Allah kasih kita. Ternyata ada cara. Inilah yang disebut ngaji. Yang berikut. Banyak-banyak orang bilang, enak saja suruh ke rumah, kita selamatin, cari uang gitu. Sabarlah. Orang yang sabar itu bersama Allah. Dari mana kita dapat keterangan itu? Allah katakan, aku beserta orang-orang sabar. Dari mana keterangan itu kita dapat? Al-Quran. Al-Quran. Itulah sifat. Ketika kita baca Al-Quran, kita temukan ayat itu, kita dalami. Oh, ternyata dengan sabar menerima kehendak ini, saya di rumah, Allah ada. Karena Allah sudah katakan, aku bisa tolong sabar. Kalau ada Allah pada diri kita, kira-kira penyakit apa yang bisa tidak sembuh? Nah, ini kalau kita jelaskan seperti ini, diam dia. Gitu loh. Mana lagi? Ada ayat dalam Al-Quran, kalau sudah kita disuruh patuh, ya, ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Apa maknanya? Dari mana kita dapat itu? Dari Al-Quran. Al-Quran itu sifat. Oke, mari kita ambil maknanya. Dikatakan oleh ayat itu, patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya, dan ulil amri minkum. Pemimpin yang sedang memimpin kita itu. Maka kita patuhi. Nah, pemimpin negara, pemimpin hukum sudah bilang, sudah di rumah saja. Lalu pemimpin umat namanya ulama. Ulama itu berserikat namanya majelis. Majelis ulama meeting mengeluarkan fatwa. Itu tunggu dulu, ini ada suara. Saya Jadi pemimpin ulama sudah menyatu, mengeluarkan fatwa. Kita disuruh untuk ya sudah dalam waktu sementara kita sholat jamaah di rumah. Masih aja. Kenapa? Mana kita lebih takut? Ini gimana sih? Ini yang ngomong ini ulama. Udah ilmunya bukan ilmu yang baru lulus pesantren. Dan ini mereka sepakat demi kemaslahatan. Nggak usah lagi kita mau ambil lagi satu ayat. Sebelum kotanya, itu juga sudah diperdebatkan di sidang pemutusan fatwa. Maka dilihatlah faktor mana yang lebih mudarat. Patuhi saja. Itu juga masuk dalam ayat. Nah, kita nggak bisa. Malah kita lebih takut Allah atau Rasulnya. Kalau kau memang takut pada Allah, jalankanlah ketakutanmu menggunakan akal. Coba bagaimana caranya kita takut pada Allah? Allah menyuruh kita patuh kepada Rasul. Oke, ya Rasulullah, aku patuh. Lalu Rasul mengatakan, patuhilah para ulama. Nah, kalau ulama sudah mengatakan A, kita bilang B, apakah dia termasuk orang yang takut pada Allah? Dialah orang yang tidak takut pada Allah, menantang, mengangkat bendera perang. Inilah kalau kita mendirect nafsu kita tidak menggunakan akal, kita pakai nafsu. Pengen kelihatan taat banget sama Allah, pengen kelihatan pola pikirnya. Itulah orang-orang yang kesombongannya tidak disadari, bersemayam di niat yang dia juga tidak sadar. Ini penyakit psikologi. Seperti itu. Ya, begitu Ustaz Sanif cara menjawabnya. Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan. Yang lain dulu, Om. Yang lain dulu. Silakan kalau masih ada. Selamat datang Pak Kiai Jamal. Sudah gabung dah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam, Om. Waalaikumsalam, Ustadz Ahmad ya. Ahmad Yusuf, Ya, silakan Ustadz. Om, tadi terkait masalah sugesti. Ya. Artinya kan tadi yang sama dibilang sama Om bahwa mindset orang-orang kita masih banyak yang mindset itu. Ustadz Yusuf, mohon maaf, saya tidak mengkat pertanyaan Anda. Sebelum Anda lanjutkan bertanya, biar kita semua ini paham apa itu sugesti ya. Sebentar, sebelum Anda lanjut. Karena begini, kesalahan kita selama ini, Ustadz, banyak orang Indonesia menyebut kata sugesti dengan bahasa seperti ini. Om Bagus, bukankah itu hanya sugesti? Pernah dengar nggak orang ngomong seperti itu? Waduh, kamu itu kan cuma sugesti, kamu tuh tersugesti, gini-gini.
Loh, kenapa menggunakan kata hanya? Hanya ini melemahkan sugesti itu sendiri. Semua yang menggunakan kata hanya, itu sesuatu yang diremehkan. Contoh ya, contoh. Ustadz Andri punya 4. Lalu saya bilang, alah kamu itu hanya 4. Berarti saya rendahkan dong 4. Ya. Iya kan? Atau Mega punya 8. Saya bilang, alah kamu itu hanya 8. Berarti rendah dong. Jadi sesuatu yang menggunakan kata hanya itu merendahkan. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan itu hanyalah sugesti, berarti sugesti direndahkan. Padahal pengaruh sugesti pada kehidupan itu luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah sugesti. Sugesti. Ya. Karena sekarang Om Bagus mau tanya, pernah Anda lihat surga? Belum. Pernah Anda lihat neraka? Pernah Anda bertemu Rasulullah? Pernah lihat Allah? Belum. Tapi tidak usah khawatir. Kenapa tidak usah khawatir, Om? Kita kan tidak pernah lihat Allah. Karena Allah sendiri memberikan syifa lewat Al-Quran tentang kebutuhan keyakinan. Apa sifanya? Apa sifanya? Allah membocorkan ciri khas orang beriman itu dia beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Yang tidak dia lihat, tapi dia yakini. Nah, bayangkan. Yang gaib dalam sini itu, ya pastilah Allah. Pastilah hari akhirat. Itu kan gaib, tidak bisa kita lihat sekarang. Itulah. Nah, silakan dilanjut Ustaz. Kita samakan dulu persepsi. Ya. Ya, terima kasih Om. Ya. Terkait sugesti-sugesti di masyarakat Indonesia pada umumnya kan sampai saat ini masih percaya dengan ruqyah-ruqyah atau hal-hal mistis seperti itu. Ya. Nah, terkadang ketika saya mencoba meluruskan ada bahasa, siapa lu? Lu aja baru anak baru kemarin lah. Nah, ibaratnya gitu. Artinya kan ketika ada upaya kita untuk meluruskan, dari mereka pun tidak mau menerima gitu. Nah, maksud saya bagaimana caranya kita nih yang dikategorikan oleh mereka anak baru kemarin bisa meluruskan hal itu. Baik. Artinya membangun kepercayaan kepada mereka gitu. Baik. Terima kasih Ustadz Yusuf, ini pertanyaannya bagus banget dan ini harus muncul di forum-forum diskusi kita, pertanyaan ini. Jawabannya ada 2. Jawaban singkat dan jawaban untuk masa depan. Saya jawab dulu untuk jawaban masa depan. Jawaban masa depan ada pada kaidah yang terdapat pada mata kuliah ini. Nanti pun teorinya akan saya sampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya sekarang akan saya sampaikan, karena insya Allah sampai jam 12 lebih nanti ya, lebih dikit. Nanti akan saya bahas, apa yang membuat kita segera setiap kali menjelaskan sesuatu, orang itu percaya. Ya, sehingga dia mampu tersugesti dari cara kita menyampaikan jawaban. Itu untuk jangka panjang ya. Ada caranya nanti, ada caranya. Ya, ya tentunya wawasan kita, tentunya pembuktian kita, tentunya itu ada pada penjelasan bagaimana bisa membuat orang termotivasi. Ya, syarat motivasi. Ya, itu nanti ada. Ya, Om Bagus akan bongkar itu semua. Tetapi jawaban untuk jangka pendek, keberadaan kita present sekarang ini Om. Kalau ada orang bertanya apa yang harus saya jelaskan. Yang pertama adalah ngalah dulu, sabar dulu. Kalau selama dia bukan bertanya, tidak ada tidak terlalu mudarat, ya sudah. Karena apa? Orang yang sudah terhipnotis, Anda datang mau merubah hipnotiknya, ini pekerjaan, kalau saya istilahkan dalam bahasa naif, ini pekerjaan bego. Karena kita sudah menantang ayat. Ayatnya sudah berbunyi, innalladzina kafaru. Ya, kafir itu jangan selalu anggap seseorang yang tidak mengimani Allah, pemahamannya saja. Tetapi kafir itu pada konteks tertentu ya adalah orang yang menutup diri. Nah, sekarang kenapa kita belajar ilmu psikologi di mata kuliah ini? Karena kita harus paham apa yang membuat seseorang tertutup. Tertutup itulah kafaroh, menutup diri. Makanya Allah jelaskan itu, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Artinya apa? Orang-orang yang sudah mengcoverkan diri, sudah menutup diri, mengcounter dirinya, ya apapun yang Anda sampaikan, dia akan lawan. Karena dia sudah budek. Tidak bisa. Kenapa bisa begitu, Om? Karena dia tidak akan pernah bisa beriman. Ya, konteksnya adalah dia memang tidak mau beriman karena jiwanya tidak mengarah kepada iman. Ketentuan itu bisa lebih kita pahami ketika kita membaca ayat setelahnya. Ayat setelahnya itu kan khatamallahu ala qulubihim. Jadi ternyata Allah sudah mendinding di hatinya, Allah sudah mengunci hatinya. Allah yang jaga sampai tidak mendapatkan petunjuk. Tidak akan pernah. Jadi salah satunya ketika Ustadz mendatangi ingin menyampaikan khutbah, dia lawan. Kenapa dia lawan? Allah membuat dia dongkol melihat muka kita. Kadang-kadang untung kalau dia berhasil dengar suara kita, kadang-kadang dia lihat kita datang aja, dia langsung pergi. Karena panas dia, gelisah jiwanya, kalau kita bicara, dia ada di situ. Karena hatinya udah kena. Gitu loh. Nah, ciri khasnya itu biasa dalam sebuah forum, kalau kita mudah sekali mengantuk, nanti coba deh Anda komen dalam diri Anda sendiri, coba Anda bayangkan kalau Anda sering ikut kajian, Anda duduk, baru berapa detik, baru berapa menit, Anda ngantuk. Itu sebenarnya Anda harus ngaca, melakukan itikaf. Jangan sampai kitalah orang yang sudah kena khatamallahu ala qulubihim. Kita sebenarnya sudah kena kuncen dari Allah. Karena Allah tidak pengen kita itu maju ke step hikmah yang selanjutnya. Karena Allah tahu kita ini tidak layak berada di strata hikmah itu. Sehingga kita dibuat sombong. Siapa sih ini orang? Bisa apa dia? Sering nggak kita merasa seperti itu? Ketika bertemu dengan orang yang khutbah atau orang lagi ceramah bersama teman-temannya, kita datang untuk memuji. Kita mau menjatuhkan. Itu sebenarnya kita sudah kena itu. Penyakit itu. Itu penyakit, kalau orang Om Bagus mengatakan penyakit apa ya? Buhul. Ya, buhul. Kita terikat di jantung kita. Kita itu kena penyakit. Kita itu apa ya? Mengalami sesuatu yang otomatis muncul ketika kita merasa ada pesaing kita. Contoh ya. Ini biasa dialami kalau orang ini sudah kafah hatinya. Misalnya dia seorang imam masjid. Lalu tiba-tiba dengan popularitasnya di sebuah komplek, di mana masjid itu di dalam sebuah komplek, popularitasnya terganggu adanya warga baru yang ahli agama. Wah, habis itu. Dia akan mencari kelemahan Anda. Sampai Anda mau dijatuhkan. Nah itu, wah, boleh Anda survei itu di masjid-masjid itu. Karena mereka apa? Takut. Apalagi niatnya datang ke masjid untuk cari uang. Berharap dengan menjadi imam masjid, dia dapat pemasukan. Dia bisa memberikan kajian, dia dibayar. Ya, dia ikutan khutbah, dia dibayar. Kalau Anda pola hidupnya masih ke situ, hati-hati, kita sudah tergolong orang-orang yang menjual agama Allah. Nauzubillah min zalik. Makanya harapan Om, kalian mahasiswa PKU tetap dagang, jangan bermental pegawai, karena kalau Anda pegawai, Anda kena penyakit koridor. Bayangkan kalau Anda pengen khutbah, lalu pimpinan Anda di depan. Anda tidak bisa. Kalau kayak Om Bagus ini, mau disuruh ceramah dimanapun, tidak ada orang saya takuti. Saya cuma takut sama kiai-kiai MUI aja. Tidak ada lagi orang saya takuti. Saya hanya takut pada ulama. Kenapa? Menteri bukan pimpinan saya, wali kota bukan pimpinan saya, gubernur, presiden, apalagi. Bukan pimpinan saya. Dia pimpinan negara. Ya, jadi saya bebas. Saya bebas. Gitu loh. Tapi kalau kita pegawai negeri, kita apa? Bukan salah pegawai negeri ya. Cuman saya katakan ulama itu dia tidak terikat. Nah, seperti itu. Jadi enak. Ketika berbicara enak. Nah, jadi itu jawaban singkatnya, Ustaz. Bagaimana caranya ketika ini? Pertama, kalau dia yang minta, kita minta maaf dulu. Mohon maaf ya, karena Anda tanya. Maka jawaban saya begini. Kalau tidak, ada teknik kedua. Miliki cepat pemahaman yang kafah dan miliki pembuktian ya, sehingga Anda bisa uraikan di depan dia teknik-teknik menjawabnya. Nanti kena
Contohnya apa Om? Coba ya Om Bagus buktikan ya lewat teori Om. Om Bagus ini kan bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama. Ya, coba Anda rasakan bagaimana Om Bagus kok tiba-tiba bisa ada di di MUI. Karena ada kaidah-kaidah yang Om Bagus kerjakan yang bisa membantu orang untuk memahami tentang apa yang kita dalami dalam ilmu dakwah ini. Ya. Seperti ilmu public speaking, ilmu psikologi, dan seterusnya. Ya. Terutama psikologi berpikir, karena di dalam Al-Quran itu perintah berpikir banyak, tapi orang ogah. Sehingga kita yang mendapatkannya. Terus contoh kedua mungkin Om Bagus ini banyak memikirkan masalah-masalah yang ada di dalam kriminal, masalah-masalah yang ada di kepolisian. Sehingga jangan salahkan Om Bagus ini bukan siapa-siapa, tapi bisa menjadi tenaga ahli untuk bidang kriminal, terutama dalam penyidikan kasus-kasus kriminal di Polri. Nah, seperti itu. Dan lain-lain lah, masih banyak kalau saya ceritakan jadi terlalu panjang. Seperti itu, Ustaz. Jadi ya, ikuti saja pola-polanya. Nanti kalau sudah selesai mata kuliah ini saya sampaikan masih ada yang kurang, tinggal ngomong aja. Karena Om Bagus bertanggung jawab bukan kepada MUI ketika ngajar di PKU, Om Bagus bertanggung jawab kepada Allah. Jadi tidak selesai di batas wisuda, walaupun Anda sudah wisuda, Anda tetap bisa belajar ke saya. Selama ilmu itu ada di saya akan kasih. Gitu, tidak usah khawatir. Jangan juga takut bertanya, Anda main ke rumah saya, dan seterusnya kita bisa diskusi. Nah, seperti itu, Ustaz Yusuf. Ada lagi? Satu pertanyaan Baik, lagi. Om. Ya. Saya tuh, Om. Ya, silakan Ustaz Andri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya, Om. Ya, sama-sama. Satu pertanyaan saja. Tadi sudah panjang lebar Om menjelaskan tentang bagaimana umat ini untuk bisa memahami lebih daripada daripada yang aslinya. Seperti kita memahami tentang makna syifa itu dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Memang yang saya ketahui sedikit bahwa memang di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan, dalam hadis juga menjelaskan tentang kayak bacaan-bacaan maksurat itu Om, yang zikir pagi dan petang. Ya. Alangkah bagusnya kalau memang di faktanya di lapangan itu tuh bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kaum muslimin yang akan memberikan arti yang lebih banyak ataupun memberikan makna yang lebih mendalam dalam kehidupan setiap muslim. Ya. Mungkin menurut Om apa masalahnya yang terjadi di lapangan itu? Apa karena eranya globalisasi sehingga umat Islam ini kurang mendalami pemaknaan daripada zikir pagi dan petang itu, ataupun karena memang faktor apa gitu, kok sehingga sebenarnya kan Islam ini udah memberikan memberikan ilmunya, memberikan arahannya gitu kan dalam kehidupan seorang Muslim khususnya dan kehidupan seorang manusia pada umumnya seperti itu. Itu yang pertama Om. Mungkin itu dulu mungkin. Terima kasih Om. Terima kasih sama-sama Ustaz Andri. Jadi kalau ditanyakan apa yang salah Om, sebenarnya saya tidak berani menggunakan kata salah. Karena nanti saya disalahkan. Ya, jadi mungkin kalau ditanya sama Om lebih ke arah apa yang membuatnya menjadi tidak tepat. Ya, karena menembak itu sendiri sama dengan menjawab. Ya, karena menjawab itu ada yang sudah kena, tapi tidak mematikan. Apa yang harus dimatikan? Dalam ilmu menembak, kita ada dua kondisi ketika yang kita tembak itu sudah kena. Misalnya kita tembak babi, ya, babi hutan. Saya tembak, kena kakinya, tapi masih lari. Sudah kena. Ya. Berbanding saya tembak, kena kepala, langsung jatuh. Dan tidak menggelepar, tidak menyiksa dong. Berarti tepat sasaran. Itu sudah membunuh. Nah, menjawab, itu juga membutuhkan ketepatan.
Karena ketika kita menjawab, bisa menjadi dua. Jawaban besar dulu. Jawaban kita ini jawaban kita ini sesuai atau tidak dengan pertanyaan. Karena ada penjawab yang salah kaprah terhadap pertanyaan. Apa yang ditanya, apa yang dijawab. Ini tidak sesuai ya dengan yang ditanyakan. Nah, berbanding jawaban yang sudah sesuai. Ternyata yang sudah sesuai ini juga ada dua. Ya, kalau kita buat gambarnya di papan seperti ini. Jadi jawaban itu ada dua. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, ternyata yang sesuai ini juga ada dua. Ada yang sudah terjawab dan kena, ada juga yang kena dan tepat. Nah, harapan Om, dengan mendalami ilmu ini, kita mendapatkan jawaban kena dan tepat. Jadi begini, ajaran para ulama untuk melakukan zikir, maka kita kenallah istilah zikir pagi, zikir siang, zikir malam. Itu sudah kena. Tapi kurang tepat dipahami. Karena orang Indonesia kalau dengar istilah zikir, itulah wirid. Jadi dia mengambil waktu duduk, membaca berulang-ulang. Sebenarnya di dalam ilmu otak, kembali lagi Om, apa pengaruhnya pada tubuh? Kita bisa menjawab secara logik kepada umat, kalau kita paham ilmu otak. Apa yang terjadi pada tubuh manusia ketika dia melakukan wirid? Maka saya sudah jelaskan di kelas ini, bahwa manusia itu tidak ubahnya seperti pemancar. Kalau dia baca sebuah bacaan atau lafaz, tapi tidak dibarengi dengan paham, maka dia tergolong orang yang lagi siaran, tapi lupa menyalakan pemancar. Masih ingat? Lupa menyalakan pemancar. Sementara kita ini berhubungan dengan Allah pada konteks tertentu, itu masuk dalam aplikasi Wi-Fi. Apakah kita Wi-Fi-nya kita on-kan ketika berdoa? Tapi Allah kan tidak ada di mana-mana. Yes, Allah tidak berada di mana-mana. Tetapi pada konteks hubungan ada aturan-aturan yang dibuat. Jadi jangan kita mau memainkan hubungan kita dengan Allah semau kita, semau nafsu kita, semau kemauan kita. Kalau itu tidak perlu ada Rasul. Kenapa sih Rasul itu diturunkan? Membuat adab-adab. Membuat penjelasan, memperkenalkan. Rasul itu turun menjabarkan, memperkenalkan mekanisme-mekanisme. Oke, kalau kamu sholat, kalau kau baca ini, khusyuklah, karena kapan tidak khusyuk. Ternyata itu adalah sunatullah yang Allah sudah atur. Aku memang tidak di mana-mana, karena aku ada di mana-mana. Ya, agak bingung memang mendengarnya. Aku ini tidak di mana-mana, tapi aku ada di mana-mana. Artinya apa? Kalau ada orang bertanya di mana aku berada, sampaikan kepadanya, wahai Muhammad, aku lebih dekat dari urat nadi. Artinya Allah itu tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Jadi kenapa orang itu berdoa harus berteriak dan seterusnya? Allah itu ada di mana? Jadi apakah Allah itu dipengaruhi oleh suara kita yang keras dan pelan? Tidak. Allah itu sangat ditentukan. Kita menyadari keberadaannya itu tidak. Kalau kita tidak menyadari keberadaannya, walau kita ini berdoa kayak apa, tidak ngefek. Nah, keberadaan itu kita pahami ketika kita mendalami ilmu neurologi, kita paham ternyata ketika ini bekerja, waktu otak ini bekerja, dan lisan berucap, ditambah dengan faham, maka akan ada efek. Jadi zikir pertama adalah orang yang wirid. Kenapa ini guru-guru kita para ulama bilang ini wiridkan 300 kali, ini 1000 kali? Dengan harapan, ini Om Bagus jawab lewat dalil fikir. Mohon maaf ya, dalil fikir. Jadi menurut ilmu fikir, diharapkan dari 600 itu, ada beberapa lafaz yang dibaca, kita pas lagi on. Kalau cukup 1 kali, iya kalau dibaca 1 kali kok pas on. Kalau tidak, makanya kenapa dikasih.
Dan itu ternyata untuk menghidupkan jiwa yang bersih di dalam diri. Nah, karena jiwa yang bersih dia akan. Cuman yang kalau Anda mau pahami lebih dahsyat, sebenarnya zikir itu apa? Coba lihat para ulama, coba lihat para nabi, rasul. Mari kita lihat para wali. Kesehariannya itu kemana-mana pegang apa di sini? Tasbih. Ya, kalau diibaratkan lewat film-film Wali Songo itu kan penggambaran ya, penggambaran. Coba, apa maknanya itu, Om? Yang disebut dengan wirid pagi hari, zikir pagi hari itu apa sih? Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Naik ke kendaraan, baca lagi bismillah. Berjalan, lihat keindahan subhanallah. Itu wirid di pagi hari. Jadi kehidupan kita di pagi hari kita isi dengan berzikir kepada Allah. Bukan berarti kita wiridkan, kita duduk di satu tempat. Ini yang saya bilang tidak tepat pemaknaannya. Ini yang bergeser. Gitu loh. Jadi para wali apa semua itu tidak mendekem. Mereka itu beraktivitas. Rasul juga beraktivitas. Ya, Rasul tidak pernah mengajak umatnya itu pagi hari tidak usah keluar rumah, wirid aja. Nggak pernah. Rasul itu pagi hari malah beliau mengajarkan setelah engkau sholat bertaburanlah kau di muka bumi. Nah, banyak kita tidak. Ntar aku mau wirid. Nah, terus pekerjaanmu bagaimana? Karena Allah menciptakan siang ini untuk beraktivitas, malam untuk istirahat. Nah, ini yang banyak. Jadi itulah yang terjadi lewat pemikiran Om. Sehingga zikir-zikir ini harus kita terjemahkan bahwa zikir itu kayak apa. Ketika kita lagi ngajar, kita bisa zikir. Melihat anak kita, anak murid kita, kok suka sekali mengeluh, kita sabar sambil mendoakan dia. Itu zikir di pagi hari. Zikir di pagi hari. Pas mau ngajar, laptopnya rusak, zikir lagi. Pas mau ini, tehnya tumpah, kena buku, zikir lagi. Itu yang disebut dengan zikir pagi hari. Itulah zikir terbaik. Nah, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Baik. Satu lagi pertanyaan, baru kita lanjut. Ya, nanya Om. Silakan, Ustaz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nikmat Allah pada hari ini bisa kuliah lewat media Zoom ini. Ya, baik Om, ini kaitannya dengan dakwah dan syifa tadi ya. Ya. Jadi terkait juga dengan fatwa MUI yang kita paham dengan kumpulannya para ulama-ulama. Ya. Cuma tentu ulama ini kan juga banyak ya, ada yang tergabung dengan ada yang tidak tergabung di MUI. Jadi kalau berdasarkan ulama kemarin, kita sholat di rumah terlebih dahulu nih. Kemudian juga di luar MUI itu sendiri kan juga ada banyak ulama atau yang lebih ditokohkanlah di suatu daerah. Ya. Ternyata pendapatnya berseberangan dengan fatwanya MUI. Ya. Gitu. Sehingga apa? Sehingga masih melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di musola, dan yang lain-lainnya. Sehingga adanya kontra ini menyebabkan kebingungan. Kebingungan di antara orang awamnya sendiri. Betul. Gitu. Membenarkan yang satu dan menganggap yang lain salah. Nah, seperti itu. Ini kan ketika sudah kita berani mengatakan ini yang benar, ini yang salah, akhirnya apa? Yang muncul adalah penyakit hati tadi, Om. Betul, setuju. Nah, lalu kita ini yang saya ingat sekali pesan-pesan dari kiai-kiai di MUI agar kita ini sebagai ulama kalau bisa kita ini berada memposisikan diri di tengah, gitu ya, dari sentral. Kita menengahi mana di tengah-tengah perbedaan pemahaman seperti itu. Nah, kemudian menurut Om sendiri caranya bagaimana, Om? Terutama kita memahamkan masyarakat yang mohon maaf awam lah begitu, Om. Ya. Kali itu aja, Om. Terima kasih, Om. Terima kasih Ustadz Ridwan. Jadi pertanyaan ini paling banyak menyerang Om. Ya, karena Om juga posisinya kan di tengah. Ulama bukan, ubaru bukan. Ya kan? Ustadz bukan, Ustadz iya. Ya kan? Jadi jawabannya adalah begini.
Pertama, kalau keberadaan dia tidak bergabung di MUI, lalu dia berani untuk menyampaikan sebuah fatwa kepada umatnya, karena ini banyak sekali terjadi, banyak laporan mahasiswa Om juga seperti itu. Dia bingung di masyarakat, dia pulang, masyarakat mendengar ada perintah, lalu di tengah-tengah dia ada tokoh ulama yang ditokohkan, ya. Kalau dibilang di daerah Jawa Barat disebutlah ajengan. Bingung juga, banyak jamaahnya. Ya, banyak jamaahnya. Nah, bagaimana menurut Om? Nah, sekarang apa yang kita mau bahas? Wacana mana yang kita mau poinkan? Apakah wacana memikirkan, membahas orang yang seperti itu, atau bagaimana menjawab umat, atau apa yang kita pikirkan tentang sikap kita? Ya, sikap kita itu juga ada berapa model. Sikap kita sebagai mahasiswa PKU, sikap kita sebagai orang yang mau berpikir dakwah, itu banyak. Tapi saya akan berusaha untuk mengambil poin-poinnya dulu ya. Nah, yang pertama adalah kita ingat dulu musuh Islam. Musuh Islam itu ada 3. Yang pertama, kebodohan. Jadi musuh Islam itu kebodohan. Jadi siapa saja yang malas belajar, itu musuhnya Islam itu sebenarnya. Yang kedua, musuh Islam itu adalah miskin, kemiskinan. Ya. Jadi siapa yang membiarkan dirinya hidup dalam kemiskinan, terutama miskin hati, yaitu para jomblo, itu musuh Islam. Ya harus dipikirkan dong pesan-pesannya kan, gitu. Dan yang ketiga adalah musuh Islam itu konflik. Jadi siapa saja yang menciptakan konflik itu masuk sebagai musuh Islam. Walaupun dia berniat baik, tetapi kalau hasilnya menurut kemaslahatan itu mengganggu stabilitas, dia disebut provokator. Nah, sehingga sedini mungkin kita sebagai ulama, ya Anda sebagai ulama, harus memiliki proses berpikir yang ditambal dengan akal. Supaya paham ini usul-usulnya nanti terakhir ini kayak apa kondisinya. Itu. Om, apakah orang seperti itu harus disalahkan? Saya tidak berani mengatakan salah benar. Ya, boleh jadi niatnya benar. Ya, kita nggak boleh menuduh. Kita takut menjadi orang yang merasa paling benar. Ya, tapi karena ini berwacana, maka hal-hal yang bersifat waro ini saya sampaikan. Yaitu saya kedepankan tadi dulu, pertama musuh Islam. Yang kedua, di dalam peradaban berpikir di dalam Islam itu, Rasul juga sudah mencontohkan bagaimana kita lebih memikirkan mundurnya kita daripada sebuah kemudaratan. Kita ambil contoh, babi saja halal untuk disantap kalau sudah tidak ada lagi makanan yang bisa dimakan dan kita akan mati. Dalam sebuah risalah Om Bagus membaca, apabila pisau sudah ditaruh di leher sampai ditanya, kamu muslim atau non muslim? Sementara kalau kita jawab muslim, ini ketusuk masuk, kita benarkan kalau kita mengatakan aku non muslim, aku non muslim. Karena kapan kita muslim, tusuk masuk, mati kita. Nah, itu sampai dibenarkan yang sampai sejauh itu. Pokoknya disuruh berikhtiar sampai kita masih bisa ada waktu untuk memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah tidak ada larangan. Ini yang disalahartikan oleh orang-orang berpikir. Kalau istilah sekarang akhirnya kan muncul istilah Jabariyah. Kalau ini orang aliran Jabariyah, saya nggak mau ikut-ikutan ke arah situ karena itu juga tidak salah ya, tapi itu wacana. Ya ini kita berdiskusi wacana. Wah itu orang ada juga yang nggak bisa, dia kebalik, nggak bisa. Biar saya mati sambil sholat, yang penting ini ya sah-sah saja. Makanya itulah hebatnya agama kita karena semua amalan bersembunyi di dalamnya adalah niat. Innamal amalu binniyat. Makanya tidak boleh kita juga menghujat karena jangan sampai niatnya apa. Ya, dalam satu kisah ada seorang ulama besar yang memiliki jamaah ribuan. Setiap kali dia memberikan kajian, ribuan yang datang. Ketika kita kaget semua. Mohon maaf nih ada yang berisik, saya off-kan dulu. Mute ya. Ya, akhirnya suatu ketika Om Bagus juga kaget membaca risalah itu karena
ternyata di tengah suatu hari dia berbicara di depan jamaahnya ribuan itu, dia minum khamar. Orang semua kaget. Loh, kok dia minum khamar? Dia minum. Sampai besok berkurang, lusa berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Akhirnya kehabisan. Alhasil ditanya, kenapa Anda itu minum khamar? Apa jawabannya coba? Maukah kamu tahu kenapa aku minum khamar di depan mereka semua? Aku lebih siap menerima dosanya minum khamar daripada sombong karena terlalu banyak jamaah. Bayangkan. Jadi, nah ini kita kebalik. Fatwa MUI sudah keluar, kita memberikan kaidah-kaidah fikih kita untuk mengganggu konsentrasi jamaah. Berarti ulama ini tidak punya sifat kebangsaan. Ini wacana ya, tidak menyalahkan ya. Yang kedua, ulama ini tidak mencoba untuk menghargai sesama ulama. Sekarang gini, kalau misalnya saya ini ulama, ada ulama berbicara, saya potong, saya jatuhkan. Saya siapa? Orang yang merusak ulama. Apalagi saya tahu persis ulama yang lagi berbicara ini niatnya baik. Nah sekarang saya tanya, fatwa MUI itu melarang kita untuk sementara berkumpul-kumpul. Jadi tidak ada larangan sholat Jumat. Yang ada larangan berkumpul. Tapi ini dipolitisir. Seakan-akan bahkan di Makassar itu ada sekelompok orang mendatangi Masjid Al-Markas, pengen ngotot melaksanakan sholat Jumat. Dan dia mengatakan, saya siap menyampaikan khutbah. Saya siap. Bukan masalah itu. Kalau Anda siap, akhirnya orang datang lagi untuk berkumpul. Sementara yang kita hindari adalah kumpul-kumpulnya. Nah, seperti itu. Nah, itu fenomena yang bisa saya jawab, walaupun masih panjang, tapi nanti akhirnya kita fokusnya ke sana. Ya, itu Ustadz Ridwan. Jadi mohon maaf, dan itu saya benarkan banyak. Nggak usah khawatir, itu bentuk asiknya, ya bentuk asiknya kita menjalankan dakwah ini. Karena kalau kita pengen hal-hal seperti itu tidak ada, berarti Islam bukan agama yang sempurna. Sempurnanya Islam itu karena Islam mengajarkan keberadaan orang-orang munafik, keberadaan orang-orang fasik, keberadaan orang-orang yang kafir. Itu asiknya. Jadi kalau Anda bertemu 3 orang ini, ketika Anda terjun ke ranahnya dakwah, jangan heran ya, ini bentuk kebenaran Al-Quran. Adanya orang fasik, adanya orang munafik, adanya orang bodoh, adanya orang miskin, adanya orang kafir, itu bentuk kebenaran Al-Quran. Kalau itu tidak ada, berarti Al-Quran bohong. Nah, itu motivasinya. Ya, terima kasih, Ustadz. Semoga bisa menjadi tambahan wacana. Baik, saudaraku semua, waduh ini tinggal 5 menit ya. Tapi, atau gini, karena tinggal 5 menit, saya minta maaf, saya tawarkan, apakah kita selesaikan saja dengan tanya jawab? Silakan. Boleh buka mic-nya kalau ada saran. Tanya jawab, Om. Oke, kalau gitu silakan kalau ada yang mau ditanyakan menyangkut apa yang kita bahas tadi ya. Jadi tolong hati-hati ketika konteks ini tidak dikawinkan dengan paham, maka ketika otak berjalan, itu akan menghasilkan hati yang salah ya. Jadi gini. Jadi ingat ya, produk daripada konteks itu apa? Kita sudah bahas beberapa saat lalu. Produk daripada berjalannya konteks ini adalah menghasilkan hati sementara yang kita sebut sebagai qalb. Ya, makanya kenapa menggunakan kata qalb? Karena qalb itu sendiri dalam bahasa Arab adalah bolak-balik. Bolak-balik. Jadi kalau ada orang bilang bukannya hati itu sering bolak-balik, bukan sering. Tolong bedakan mana sering dengan mana bolak-balik. Hati itu bolak-balik, bukan sering. Karena ada orang mengatakan hati itu bukannya sering bolak-balik, bukan. Hati itu bolak-balik karena berasal dari kata qalb. Qalb itu bolak-balik. Kenapa dia bolak-balik? Karena adanya ini. Ini kan terjadi bolak-balik ya. Di sini dia bolak, di sini dia balik. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Seperti itu. Atau Anda saya tanya ya, perhatikan gerak tangan saya. Perhatikan gerak tangan saya ini. Tolong gunakan akal saya menjawab. Akal Anda menjawab. Ini putarannya ke kanan atau ke kiri? Tolong buka mic jawab. Ini putaran saya ini ke kanan atau ke kiri?
Kanan. Kiri juga. Kanan. Kiri dan kanan. Apa kiri? Kanan. Hah? Kiri dulu baru kanan. Kiri kanan itu. Putarannya coba. Putarannya ini putaran ke kanan atau ke kiri? Putaran. Kanan, Om. Kanan Om, kanan. Nah, kalau ilmu kita tidak kafah, kita akan ikuti nafsu mata. Kiri. Nah, itu juga. Kiri. Orang yang bilang kanan, orang yang bilang kiri, itu ikut nafsu. Oh. Kanan kiri. Kalau Anda pakai akal, ini putarannya ke kanan dan ke kiri. Perhatikan. Kalau dia di atas, dia kemana nih? Kanan. Kalau dia di bawah? Kiri. Itulah akal. Makanya pentingnya akal itu kafah, agama itu kafah, supaya kita tidak menggunakan nafsu ketika menilai. Siap. Siap Om, siap Ya. Om. Oke, jadi saya lanjutkan. Nah, hati harian ini adalah hasil daripada korteks. Nah, bayangkan kalau korteks tidak berjalan standar paham. Hatinya kita salah nggak? Bisa salah loh. Salah data, hati salah. Hati salah. Nah, hati sementara itu kemana dia larinya? Pertama larinya ke aktivitas. Orang yang hatinya sedang dongkol, aktivitasnya dipengaruhi oleh kedongkolan. Dan jeleknya yang kedua adalah hati sementara ini di samping dipakai untuk beraktivitas, dia masuk lagi ke dalam. Kawin lagi dengan data yang ada. Muter lagi, keluar lagi. Jadi orang yang dongkol akan semakin dongkol. Nah, yang jadi berbahaya, yang masuk ini berkumpul dia di sini, keluar lagi, masuk lagi, berkumpul, akhirnya menggumpal. Menggumpal. Nah, ketika sudah menggumpal, ketahuilah inilah jiwa. Ini menurut teori Om. Jadi bagaimana caranya supaya jiwa kita itu tidak sakit? Ya jangan sampai setiap hari hati kita sakit. Oke, silakan Ustadz Ustadz Lutfi. Iya. Yo. Ini pertanyaan yang tadi Om terkait. Sorry Lutfi, saya matikan dulu beberapa mic. Ya, sebentar. Oke, silakan. Silakan, saya sudah buka mic. Ya, menarik sekali tadi Om terkait tentang Om memaparkan untuk kita memperbanyak wawasan, pemahaman agar pemahaman kita bertambah sehingga kita memiliki angka yang tinggi ya, yang tadi Om memberikan contoh ya misalnya 50 gitu ya, pemahaman sehingga kita memiliki angka yang tinggi sehingga ketika kita membaca suatu ayat ya maka kita mendapatkan input yang luas juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi pagar buat kita atau benteng buat kita agar pemahaman kita ini tetap moderat, tetap dalam koridor Islam seiring dengan kita memperbanyak memperluas pemahaman kita dalam memahami ayat itu Om nantinya. Baik. Pagar kita adalah eksekusi. Pagar kita itu adalah eksekusi kita. Kalau kita tidak lagi mengontrol eksekusi kehidupan kita, kita adalah orang yang kebablasan koridor. Silahkan kamu mengalami kemarahan di dalam hatimu, tapi jangan eksekusi kemarahanmu. Silahkan kau didatangi kekecewaan, tapi jangan kau hidupkan kehidupanmu berjalan standar hidupnya orang yang kecewa. Biarkan kebodohan itu ada di otak kita, tapi jangan selesaikan aktivitas kita dengan standar kebodohan. Jadi koridor semua itu adalah eksekusi kita. Makanya semua ajaran agama itu berbicara tentang hati-hati ketika engkau mengeksekusi. Salah satu contoh bahasa dalam agama, janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan.
Ikuti itu apa? Eksekusi. Jadi ternyata, apa itu eksekusi, Om? Yang terbaik. Jangan kamu eksekusi hatimu, jangan kau eksekusi nafsumu, kecuali itu adalah ketakwaan. Silakan kita dapat gaji berapapun, tapi jangan gara-gara gaji ini saya mencaci maki Allah. Silahkan kau terima kekayaan berapapun, tapi jangan coba-coba kekayaan itu kau terima tanpa bersyukur kepada Allah. Itu koridor. Kita tidak dikasih musibah besar, langsung keluar koridor. Makanya kalau kita merujuk kepada sebuah hadis, kita harus mendengar sebuah penjelasan. Ini juga kalau kita tidak maknai agak repot. Dikatakan sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Coba, di mana keberuntungan? Apabila dia diberi nikmat, lalu dia bersyukur, itu baik untuk baik loh. Ya, jadi nikmat itu belum baik. Nikmat dikawinkan dengan syukur baru baik. Jadi saya ulangi lagi, sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur, maka dia dapat baik. Ya, coba lihat. Nah, muncul pertanyaan, oh, gimana kalau tidak diberi nikmat, Ton? Dan apabila dia ditimpakan musibah, lalu dia bersabar, itu juga baik baginya. Jadi kalau saya ganti penafsiran terhadap hadis ini, kita menggunakan bahasa Betawi, bunyi tafsirnya adalah orang mukmin nggak ada matinya. Karena apa? Dikasih syukur, dikasih nikmat, dia bersyukur, baik. Dikasih musibah, dia sabar, baik. Jadi nggak ada matinya. Masya Allah. Iya kan? Jadi apa sih yang harus kita keluhkan lagi? Makanya benar sekali itu surah Ar-Rahman. Fabi ai alai rabbikum tukadzibah. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi kupungkiri? Karena sakit aja itu nikmat loh. Tidak percaya? Coba. Tubuh kita nggak ngapa-ngapain. Kita datang ke tukang pijat. Tukang pijat itu ngapain? Menyakiti tubuh. Tapi kenapa ketika kita dipijit, waduh enaknya, ya Allah, ya itu kan kita dipijit loh itu, dipencet loh. Belum lagi kalau refleksi, kaki kita dipencet pakai kayu, kita teriak-teriak, lalu tukang pijat, udah Pak ya, berhenti Pak ya, udah terusin. Padahal kita disakiti loh. Kalau nggak percaya tanya sama Jamal itu, ya nggak malah. Betul loh. Lalu kita bilang, saya nggak mau kalau diinjak-injak. Lah, kalau kau pergi ke tukang pijit Korea, kau diinjak-injak itu sama mereka. Kalau kita balik bahasanya, saya nggak mau diinjak-injak oleh bangsa lain. Nah, kalau kita pergi ke pijat Jepang, kita diinjak-injak itu sama orang Jepang. Kita pijat Sobu, Korea, kita diinjak-injak sama orang Korea. Itulah, seperti itu. Itu koridornya. Silakan kalau masih ada lagi. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih Om. Mungkin kesimpulan saya dari pemaparan Om mungkin bisa ditarik bahwa ajaran Islam itu indah, Om. Bukan mungkin. Bukan mungkin. Oh iya, ya maaf. Sudah kepastian. Jadi kepastian bahwa ajaran Islam itu memang indah. Indah. Kalau saya bilang enggak ya, indah banget. Ya, indah banget. Jadi dari pemaparan tadi, jadi segala kayak tadi yang Om hadis yang Om kutip juga begitu bermakna dalam kehidupan manusia. Apabila dikasih nikmat, dia bersyukur, dikasih musibah, dia bersabar. Jadi tidak ada matinya lah untuk umat Islam ini. Bukan umat jadi Islam. Untuk selanjutnya, mohon maaf, bukan umat Islam, mukmin. Iya, orang mukminin. Ya. Yang saya perlu tanyakan di sini, komentar Om, seringkali kan kita dapati dalam kehidupan kita kekurangannya pemahaman dari kaum muslimin dalam melaksanakan segala ajaran yang ada. Ya, tapi seringkali ada pola pikir yang memang salah, mendiskreditkan daripada ajaran Islam itu sendiri. Betul.
di tengah masyarakat. Itu bagaimana untuk mengomentari hal tersebut, Om? Kita butuh orang-orang seperti itu, Ustadz. Karena kalau kita tidak dihadirkan orang-orang seperti itu, berarti dakwah kita ini dakwah cemen. Dan orang-orang seperti itu tidak hanya di era sekarang dan di masa akan datang, tapi sejak eranya Rasul sudah banyak. Dan ingat loh ya, kita ini dakwah sudah enak. Banyak teman kita. Rasul itu dakwah sendirian. Sekarang saya mau tanya, secara agama Islam, agama yang dibawa Rasul, dulu waktu Rasul itu dakwah, hanya berapa orang Islam? Cuman satu, beliau sendiri. Jadi bisa dibayangkan musuh beliau. Nah, kita ini berhak berdakwah di negara hukum. Di negara yang remah lipah jinawi. Lah beliau berdakwahnya beliau itu pada suku Quraisy, zamannya jahiliyah, alamnya tandus, kering, teknologi kagak ada. Wah, luar biasa. Belum lagi ditimpakan kemalangan, orang tuanya sudah nggak ada. Ya, modal kagak ada. Kita ini udah sarjana, kitab tinggal baca, ngomong tinggal ngomong. Ya, jalan tinggal lambaikan tangan di jalan aja mobil berhenti. Atau kita tinggal putar gas jalan. Ya, nggak harus beli onta, perjalanan jauh. Nah, kita takut sekali. Jadi tidak usah khawatir. Orang-orang seperti itu tidak usah dilawan, dirangkul. Kalau saya malah senang. Ini yang membuat kita mendapatkan innamal usri yusra itu. Baik, Om. Siap. Alhamdulillah. Malah saya selalu berpesan, semoga setelah Anda lulus PKU, masalah Anda semakin berat. Ya, musibah semakin banyak. Itu doa saya. Kalau Anda minta kelancaran, jangan kerja dakwah kalau minta lancar. Biarkanlah doa kelancaran itu hanyalah doa kepada Allah. Bentuk kita rindu kepadanya dengan berdoa. Tapi kalau kita minta dakwah ini diberi kelancaran, ya berarti pahalanya cemen dong. Ya kan? Kita butuh di masyarakat banyak orang munafik. Kita butuh pemimpin kita tidak sempurna. Kita butuh seperti itu. Agar kita mendapatkan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan dakwah yang penuh arti, gitu loh. Tapi kalau sekarang Anda sudah kaya raya, ya pergi dakwah dari masjid ke masjid, sudah dijemput pakai Alphard, ada supir, ada pengawal, makanan enak, gaji gede, waduh saya bilang hancur kita. Hancur. Kita butuh nih dakwah tidak dibayar, habis itu difitnah, dicaci maki, keren banget, gitu loh. Terus kita pulang tidak ada yang mengakui. Bukannya kita itu keren banget tuh. Jamal tuh harus ngerasain yang kayak gitu tuh. Sedap. sedap. Skron, Om, skron. Alhamdulillah. Ada lagi? Karena ini azan duhur sudah berkumandang, jadi supaya tidak menjadi orang yang melampaui batas, maka Om Bagus mengajak kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini dan kita akan lanjutkan dalam waktu dekat dan tidak perlu harus nunggu hari Sabtu. Ya, tunggu saja Om Bagus undang. Nanti Om Bagus upayakan 2 jam sebelum kita kuliah, Om Bagus akan undang dulu di grup, ya. Dan tolong saling memberitahukan saja. Dan tidak usah khawatir bagi yang tidak ikut kuliah, tidak ada masalah. Ini semua dalam kondisi darurat, semua kebijaksanaan berlaku, ya. Maka tidak usah, yang bisa, yang tidak kita rekam. Oke, kita akhiri dengan hamdalah dan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Om. Terima kasih, Om. Jazakallahu ilmunya. Oh iya ya. Salam kasih banyak kepada Kiai Solihin. Itu ada Kiai Solihin dari MUI Jakarta Selatan, ikut nimbrung ada Kiai Salahuddin. Masya Allah. Masya Allah. Semoga bisa manfaat diskusinya. Amin. Siap. Saya pamit untuk sholat duhur dan mengisi kapsul tengah nih.
Sehat-sehat selalu Om. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum.